semuanya. Malam. Selamat tahun baru. Ya, karena memang kita masuk tahun baru, kita awali tahun baru dengan sesuatu yang baru tentunya. Oke? Nah, hari ini saya membawain topik yang cukup menarik gitu ya, tapi cukup ribet gitu kan. Selama ini kan kita selalu berbicara tentang X39. Mestinya hari ini saya membawain detok, cuman saya nggak sempat detok karena satu dan lain hal. Detok itu panjang sekali, saya harus merangkum itu dari 200 sekian halaman, jadi masih butuh proses kalau membuat sesuatu yang bagus. Nah, saya bawa X39 karena selama ini kita bicara X39 itu bagus gitu kan. Tapi ada beberapa orang khawatir, gimana kalau orang yang sudah kena kanker, apakah bisa pakai X39? Apakah stem cell-nya nanti malah ini gitu kan? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Dan banyak hal-hal yang lain tentang X39. Nah, hari ini saya bawain X39 itu implikasi metabolik dari Live with X39 PET. Nah, ini adalah hasil riset dari beberapa orang yang artinya riset yang independen. Dari tim, ada Melinda H. Connor, yang titelnya banyak, DD, PhD, LMP, saya nggak tahu FAM itu apa. Ada Caitlin Connor, itu MACOM, DAOM, apa nggak tahu lagi. Ada Naran Gombosuren, PhD, ada Jet Enkov, dan di dalam nanti juga ada beberapa referensi dari para peneliti-peneliti. Nah, sehingga kita tahu apa sebenarnya X39, bagaimana X39 itu. Nah, semua ini adalah hasil pengamatan dan uji dari para pakar-pakar yang di sini. Nah, itu yang ada. Nah, sebagai pengantar di sini, saya ituin, ya. Studi ini mengeksplorasi implikasi metabolik dan hasil fisiologis dari pemakaian PET Live with X39 selama periode 1 minggu. Tindakan diambil pada awal 24 jam dan pada 7 hari pemakaian PET. Jadi diuji benar-benar 24 jam, 7 hari. Sampel kenyamanan dari 15 subjek yang terdiri dari pria dan wanita berusia antara 40 sampai 65 tahun. Dipilih untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Jadi diujinya benar-benar untuk orang-orang yang memang usianya sudah agak lanjut. 40 itu kan sudah lewat itu ya. Nah, latar belakangnya adalah PET Live X39 ini berfokus pada stimulasi tripeptida tembaga atau GHKCU. Nah, tembaga tripeptida 1 GHKCU adalah protein kecil yang terdiri dari 3 asam amino atau blok pembangun protein, glisin, histidin, dan lisin yang digabungkan dalam konfigurasi geometris tertentu dengan mineral tembaga yang bermanfaat secara fisiologis. Itu menurut penelitian The Heavensey tahun 2014 ya. Tripeptida ini pertama kali diisolasi dari albumin plasma manusia pada tahun 73 oleh Dr. Lauren Pickett. Pickett memperhatikan perbedaan kadar fibrinogen berdasarkan usia. Dia juga memperhatikan bahwa perbedaan ini berhenti ketika sel hati yang lebih tua diinkubasi dalam darah dari orang yang lebih muda. Gitu ya. Nah, ini memang bahasanya agak sulit gitu ya, tapi kita harus belajar. Memang kalau penelitian itu biasanya memang agak sedikit sulit dipahami gitu ya. Nah, pada tahun 1977, David Schlesinger dari Departemen Kimia Universitas Harvard menegaskan bahwa peptida modulasi pertumbuhan yang diisolasi oleh Pickett adalah peptida glikil L, histidil L, lisin. Nah, ini kalau mau jelasnya harus lihat di kamus apa namanya ini. Menarik untuk dicatat bahwa peptida ini juga ditemukan dalam air liur, urin, dan kolagen. Penelitian tambahan telah menetapkan afinitas kuat peptida GHK terhadap tembaga dan ada dalam 2 bentuk. Karena ini tidak tercakup dalam percobaan.
awal ya. Kedua bentuk tersebut adalah GHK dan GHKCU. Jadi ada dua ya. Penting juga disebutkan bahwa tidak ada penelitian di sekitar GHK yang pernah menemukan bahwa hal itu menimbulkan masalah. Ini oleh De Haven tahun 2014. Tembaga tripeptida 1 milik sekelompok molekul tanggap darurat yang dilepaskan selama cedera dan datang untuk membantu tubuh kita. Ya. Nah, ini secara alami dilepaskan oleh tubuh ketika ada jenis cedera pada jaringan. Jadi, ketika ada jaringan, maka dia akan muncul sendiri. Penelitian telah mengidentifikasi bahwa peptida digunakan untuk menandai dimulainya proses perbaikan alami. Nah, ini penelitiannya benar-benar jelimet. Manfaat ini secara khusus telah didokumentasikan melalui penelitian untuk luka pasca laser atau bedah, iskemik, luka bakar, transplantasi, kulit atau rambut, dan ulkus diabetes. Luka diabetes sembuh 3 kali lebih cepat dengan adanya koper tripeptid 1. Waktu untuk epitelisasi ulang dipersingkat. Jadi untuk orang diabetes itu dengan X39 ini akan 3 kali lebih cepat penyembuhannya. Koper tripeptid 1 telah disarankan untuk memiliki peran terapeutik potensial dan neurogenerasi terkait usia dan penurunan kognitif. Ini meningkatkan kelangsungan hidup akson dan pemeliharaan saraf. Melalui oleh De Haven, tripeptida juga telah dibuktikan untuk meningkatkan pembentukan kembali jaringan. Ini meningkatkan proliferasi keratinosit dan sintesis kolagen normal, meningkatkan ketebalan kulit, elastisitas, dan kekencangan kulit. Nah, memperbaiki kerutan, kerusakan foto dan pigmentasi yang tidak merata, meningkatkan kejernihan kulit dan mengencangkan protein pelindung. Hal ini berdampak pada bekas luka dan efek kerusakan lain pada kulit dan proses penuaan alami. Ya. Efek dari pembentukan kembali jaringan juga tampaknya berdampak pada sel kanker. Fakta bahwa GHK mampu menekan 70% gen yang terlibat dalam pengembangan bentuk metastasis agresif dari kanker usus besar menunjukkan bahwa GHK mampu mengatur berbagai jalur biokimia pada tingkat gen dan tampaknya mengatur ulang aktivitas gen kembali ke kesehatan yang mengarah pada peningkatan perbaikan jaringan. Ini yang orang selalu ragu gimana pakai X39 buat kanker. Ini ada penelitian yang menunjukkan ya bahwa GHK mampu menekan 70% gen yang terlibat. Ya, jadi nggak perlu ragu dengan pakai X39 untuk penderita kanker. GHKCU juga menunjukkan dampak pada organ lain dalam tubuh setelah rusak. Nah, sebuah studi kolaboratif yang dilakukan oleh para ilmuwan dari Universitas Boston, Universitas Groningen, Universitas British Columbia, Universitas Pennsylvania, menetapkan bahwa peptida GHK membalikan tanda ekspresi gen PPOK yang dimanifestasikan oleh emfisema, peradangan kerusakan jaringan paru-paru, dan penurunan kapasitas signifikan. Ini oleh Picard di tahun 2015. Penting juga untuk dicatat bahwa tingkat GHK adalah sekitar 200 mg, atau ini istilahnya saya nggak tahu, pada usia 20, tetapi menurun menjadi 80 mg pada usia 60. Ini menurut penelitian yang ada ya. Hal ini kemungkinan besar menjelaskan peningkatan efek penuaan. Ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kadar GHKCU dari waktu ke waktu akan memiliki efek positif pada harapan hidup dan penuaan. Jadi, apa yang dilakukan oleh 39 itu benar-benar sudah melalui penelitian dan riset yang cukup, dan ini dilakukan oleh mereka-mereka yang independen. PET non-transdermal, semua PET X39 disegel, sehingga tidak ada zat di dalam PET yang benar-benar menembus kulit. Jadi, pada penelitian yang lain itu disebutkan bahwa PET itu memang tidak tembus ya. Hal ini memungkinkan promosi PET yang konsisten dari aliran cahaya selama PET dipakai. Dalam studi ini, pembacaan baseline awal diambil dan kemudian PET X39 diaplikasikan. Peserta
akan diminta memakai penutup mata 12 jam setiap hari. Peserta melepas pet pada malam hari dan pet baru diaplikasikan setiap pagi sebelum jam 8 pagi. Pet dipakai minimal 1 jam sebelum pengukuran data tambahan dilakukan. Pet dipakai selama total 7 hari. Pengambilan data dan penerapan pet dilakukan pada hari pertama, hari kedua, dan hari ke-7. Nah, fototerapi telah didefinisikan sebagai penggunaan sinar ultraviolet untuk efek penyembuhan. Ini menurut Kakimoto, 2017, didukung oleh konduktansi kulit elektrodermal normal, Becker reflex. Tubuh manusia mengeluarkan sejumlah bahan secara biokimia, termasuk pelepasan partikulat, emisi gas, sinar ultraviolet, cahaya inframerah dekat, ya, dan cahaya spektrum tampak. Pet Live Wave telah dikembangkan secara khusus untuk memantulkan cahaya ini kembali ke kulit tempat pet ditempatkan. Ini kemudian merangsang area kulit, menghasilkan efek fisiologis yang lebih baik. Variasi fototerapi telah digunakan setidaknya selama 100 tahun. Jadi variasi fototerapi itu bukan baru hari ini ada, atau baru tahun ini ada, tapi sudah digunakan sejak 100 tahun. Pada waktu itu hanya ada sedikit bukti efek samping negatif. Ada kekhawatiran teoritis tentang peningkatan angka kanker, tapi tidak ada hubungan signifikan yang ditemukan dengan karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, atau melanoma. Menurut Kakimoto, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah pilihan yang relatif belum dimanfaatkan untuk penyembuhan dengan risiko yang relatif sedikit. Implikasi meridian dan pengamatan PET. PET Live Wave ditempatkan pada titik meridian tertentu untuk memaksimalkan efektivitas. Teori keseimbangan tubuh berdasarkan sistem meridian Cina berusia lebih dari 3.000 tahun. Nah, sebagai informasi terkini sekarang memetakan sistem meridian ke bagian-bagian sistem limfatik. Konsep pelepasan Qi pada area sistem limfatik konsisten dengan bukti bahwa tubuh memiliki berbagai potensi listrik dermal di seluruh permukaannya, menurut Becker, dan titik akupunktur adalah setidaknya sebagian konduktor strategis dari sinyal elektromagnetik. Menurut Feinstein, ada dua opsi untuk menempatkan PET yang telah ditentukan untuk PET X39. Yang pertama adalah di titik belakang, juga dikenal sebagai GV14 atau DU14 atau Tau-Dau, dapat menciptakan beberapa efek yang relevan. Ini adalah titik pertemuan dari governing vessel dengan semua meridian yang. Itu juga merupakan titik laut Qi. Semua ini berarti bahwa titik itu akan berdampak langsung pada meridian yang di tubuh, dan umumnya Qi dan yang di tubuh. Ini secara khusus mengusir angin dan mengencangkan angin luar, mengencangkan bagian luar, yang akan membantu mencegah penyakit dan mengurangi getaran. Ini juga membersihkan panas yang termasuk peradangan dan kemerahan yang merupakan tanda umum kerusakan jaringan. Ia juga bekerja secara khusus pada malaria, serta membangun zat tubuh apapun yang habis dan menenangkan angin. Yang kedua adalah titik di perut bagian bawah, juga dikenal sebagai CV6 atau REN6 atau Qi High. Titik ini bekerja dalam arah yang sedikit berbeda. Ini menumbuhkan Qi asli, membangun Qi secara keseluruhan, mendukung ginjal dan memperkuat yang, menyelamatkan yang runtuh. Mengatur Qi, menyelaraskan darah. Ini berarti membantu masalah bawaan atau efek umum penuaan. Ini juga membantu masalah genital, seperti impotensi, prolaps rahim, dan infertilitas. Ini juga membantu dengan rasa sakit atau masa di perut di antara dua titik sebagian besar, jika tidak semua dampak PET disebutkan sebelumnya didukung. Ini nggak semua disebutkan karena banyak sekali sebetulnya. Studi ini fokuskan pada dampak metabolik dari penggunaan PET dengan separuh partisipan menggunakan poin C6, CV6, dan separuh menggunakan poin GV14. Ya.
Nah, ini metabolic suite. Untuk tujuan studi ini, suite metabolic HbA2 Science telah dipilih. Profil HbA2 mencakup pengumpulan urin dan air liur. Urin mengevaluasi 5-HTP, serotonin, dopamin, epinefrin, norepinefrin, GABA glutamat, histamin, L-dopa, normetamidoprin, prin semua, metaneprin, dan 3-metoxitramin. Evaluasi air liur itu kortisol dan DHEA. Beberapa pengukuran tambahan telah ditambahkan ke rangkaian HbA2 glutathione. Dan risiko sistem terhadap sistem juga akan diuji menggunakan sampel urin. 3 tindakan akan diambil baseline selama 24 jam dan 7 hari dalam laboratorium IPSABRE. Nah, tes metabolik terdiri dari 1 urin jam 10 pagi yang diambil pada awal hari pertama, hari kedua, dan hari ke-7. Pengujian saliva terdiri dari 6 usapan yang diambil dalam 1 hari pada awal hari pertama, hari kedua, dan ke-7. Subjek melakukan swab sendiri di bawah pengawasan Dr. Gonor saat berada di laboratorium, yang kemudian ditempatkan kembali di kontainer pengiriman dan diberi label dengan nomor subjek. Sampel disimpan dalam freezer pada suhu 20 derajat Fahrenheit dan dikirim dengan es poli UPS ke lab SABRE Science di Kirkland, California setiap hari. Suite fisiologi. Semua peserta studi menjalani tes fisiologi berikut yang dilakukan pada garis dasar 24 jam dan 7 hari. Rekaman EKG selama 6 menit, denyut nadi, pernapasan, variabilitas denyut jantung, suhu, volume darah, denyut nadi, respon kulit, galvanik, dan 2 EMG otot dan lead, 1 di setiap area bau pada pengujian awal serta diperiksa untuk setiap reaksi alergi terhadap perekat PET. Jadi semuanya melalui pengujian yang benar-benar teliti gitu ya. Nah, reaksi alergi terhadap PET uji fisiologis terjadi pada tingkat 1:100.000. Wow. Dan jika reaksi alergi ditemukan, peserta akan dirujuk ke perawatan darurat setempat untuk pengobatan dan dikeluarkan dari penelitian. Tidak ada peserta dalam penelitian ini yang mengalami efek samping sejenis apapun. Samping jenis apapun. PET perekat baru digunakan untuk setiap orang yang diuji. PET perekat dibuang ke wadah biohazard setelah digunakan. Dan sebagai kuesioner, serangkaian kuesioner diberikan untuk mendukung semua temuan metabolik. Ini Marron Crown, dan Marron Crown adalah bentuk singkat benar salah 13 item yang merupakan ukuran kecerdasan subjek memberikan jawaban yang mereka anggap diinginkan oleh pewawancara atau mencerminkan norma sosial positif yang dirasakan. Variabel ini dapat menghasilkan temuan yang tidak akurat atau menyesat kecuali dikontrol dengan benar. Perkiraan waktu penyelesaian 2 menit, instrumen ini diatur oleh Reynolds pada tahun 2002. Nah, menurut skala McGill-Pain, skala ini terdiri dari 3 bagian tentang nyeri subjek. Bagian nomor 1 bertanya, seperti apa rasa sakit Anda? Dan kemudian mendaftar 20 kategori deskriptif yang secara numerik dinilai sebagai 1 sampai 5. Bagian nomor 2 menanyakan, bagaimana rasa sakit Anda berubah seiring waktu. Pertanyaan pertama meminta subjek untuk mendeskripsikan pola rasa sakit mereka, dan ini diikuti dari 22 istilah deskripsi mengenai efeknya pada peningkatan atau penurunan nyeri. Nah, bagian ketiga merefleksikan kekuatan rasa sakit dan memiliki 6 pertanyaan yang memberikan konteks dan perbandingan dengan nyeri saat ini dibandingkan dengan jenis nyeri lain yang diderita di masa lalu. Sekali lagi, bagian ini diberi peringkat 1 sampai 5. Nah, mengenai indeks kualitas tidur, skala ini terdiri dari campuran pertanyaan kuantitatif dan 5 pertanyaan skala Likert 0 sampai 3. Ini mengeksplorasi jenis dan kualitas tidur yang dialami oleh seseorang selama sebulan terakhir. Ini dinormakan oleh Arizona Integrative Outcome Scale, jadi semua lembaga-lembaga independen. Nah, untuk vitalitas, keseluruhan rasa kesejahteraan dan vitalitas, subjek selama 24 jam terakhir menggunakan skala analisis instrumen ini diatur oleh Bell. Nah, profil status suasana hati, POMS, adalah skala faktor 37, item 5 yang merupakan ukuran dasar keadaan efektif dalam beberapa dimensi termasuk kekuatan, suasana hati, kecemasan, dan indera.
Ini semua adalah penelitian. Subbagian pos 3 akan digunakan teman-teman tingkat memori jangka pendek dari 7 hari, analisis statistik. Nah, data kuis dari kuesioner dikumpulkan pada lembar jawaban standar dan diberi skor. Kemudian poin data dimasukkan dalam lembar kerja Excel untuk evaluasi statistik, tes standar dinilai dan ditinjau untuk tren data dan hasil yang signifikan. Semua parameter kuesioner diringkas dalam bentuk sarana dan deviasi standar. Dikelompokkan berdasarkan titik waktu penilaian. Perubahan antara titik waktu penilaian dievaluasi menggunakan uji T berpasangan atau uji Wilcoxon. Ini nggak ngerti saya apa namanya. Semua parameter fisiologi diringkas dalam hal sarana dan deviasi standar bertingkat dan di 6 periode studi. Perubahan dari pra ke pasca atau dievaluasi menggunakan uji T berpasangan. Plot probabilitas normal diperiksa untuk memverifikasi asumsi distribusi. Ya. Semua nilai P yang dilaporkan adalah 2 sisi, digunakan untuk menentukan signifikan. Perubahan dari 1 PET, pra-PET ke hari kedua, 2 hari ke-7, dan hari 1 hingga 7, menggunakan uji berpasangan atau uji kadar kortisol diperoleh pada pukul 8, 12. Kadar ini dikumpulkan pukul 8 pagi, 8 malam, dan 12 pagi. Area di bawah kurva AUC untuk kadar kortisol dalam periode ini. Pengumpulan data dihitung menggunakan aturan ini. Perubahan antara titik waktu penilaian dievaluasi. Hasil, data lengkap, hasil pengujian terdapat pada lampiran A. Hasil ini memang saya nggak lampirkan. Bagi yang berminat, saya bisa kirimkan yang asli masih dalam bahasa Inggris. Karena untuk memindahkan ini perlu proses dan mungkin juga susah dimengerti karena data-data itu karena kita bukan orang medis. Kira-kira itu Bapak Ibu, mungkin yang saya sampaikan. Ini sedikit pemahaman tentang X39 yang kita pakai, kita gunakan, dan kita tahu bahwa X39 bermanfaat luar biasa. Nah, di sini adalah dibuktikan bahwa semuanya melalui uji klinis dan diuji oleh lembaga-lembaga independen. Nah, hasilnya seperti apa yang ada itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan pakai X39, bahwa X39 itu, apalagi yang selalu orang tanya, gimana orang dengan kanker? Nah, ternyata di sini melalui uji tidak masalah. Oke, saya kembalikan ke Bu Irin. Ya, terima kasih Pak Sony. Penjelasan mengenai X39 yang luar biasa ya, dan benar-benar sudah diteliti oleh para ahli para ahli independen ya, bukan hanya dari lanjutnya ya. Jadi bisa diakui oleh negara-negara lain ya. Artinya tidak ngalem sendiri gitu ya. Orang lain yang meneliti itu semua hasilnya bagus ya. Oke, di sini saya akan sapa dulu yang baru masuk, Pak Jaina, selamat malam. Linawati, selamat malam. Siapa lagi nih yang Pak Edi, selamat malam. Ibu Eni, selamat malam. Winnie, selamat malam. Malam Bu. Ya, malam Pak Edi. Selamat malam Bu Iren. Ya, Bu Eni. Malam ya, ini yang baru masuk semuanya nih. Ya. Ini sih tadi kan mungkin ada yang terlambat, tapi kita ada rekamannya, ada kita masukkan ke drive. Jadi ya besok kayaknya baru kita bisa upload. Jadi kalau ada yang terlambat, pencerahan tadi dari Pak Sony bisa diulang di drive ya. Oke, malam ini kita lanjut dengan seperti biasa, hanya jawab dengan Pak Yopi. Kalau mengenai dengan X39 tadi, bisa bertanya lagi dengan Pak Sony, ada yang kurang jelas. Yang mengenai tadi juga untuk orang cancer tidak masalah ya Pak Sony ya? Iya. Ya. Oke, kita mulai saja kalau ada yang ingin bertanya. Pak Yopi mungkin akan menambahkan mengenai X39. Ya, X39 itu luar biasa, produk yang terbaru yang dikeluarkan oleh LifeWave dengan paten yang sudah jelas, lalu penelitian yang cukup mendalam dan studi klinis yang cukup jelas, sehingga nggak usah ragu-ragu kalau kita mau pakai X39. Biasanya X39 dipakai di
Touchway. Tadi dibilang Tatau, bukan Tatau, Touchway. Touchway di GV14. GV14 itu di tengkuk ya, tengkuk. Di tengkuk itu, belakangnya tengkuk itu ada sumsum tulang belakang. Nah, GHK itu adalah 3 peptida, glisin, H itu segala macam ya, yang berikatan dengan CU, dengan kuprum. Nah, itu tripeptida itu dia merangsang mast cell untuk dikembangkan sehingga istilahnya bakal sel itu yang kita sering sebut stem cell dari sumsum tulang itu bisa dikembangkan sehingga bisa mengatasi sel-sel yang rusak dengan pergantian atau regenerasi sel yang baru, termasuk sampai sel kulitnya. Ya seperti itu. Jadi kalau ada masalah kanker pakai di GV14 atau di GB39 boleh digunakan, karena kita tahu sendiri kalau CA itu banyak sekali sel-sel yang rusak yang perlu direparasi, yang perlu dapat suplai sel-sel baru. Seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Barangkali kita bisa diskusi sama-sama. Pak Yopi, jadi X39 itu bukan bertentangan dengan kanker, tapi malah bener-benerin sel-sel yang rusak karena kanker ya Pak Yopi ya? Ya, dibutuhkan sekali oleh tubuh kita. Kebetulan malah dibutuhkan ya? Ya, dan tidak ada non-transdermal, jadi nggak ada bahan organik yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi walaupun lewat titik akupunktur, titik-titik yang direkomend atau menjadi protokol dari LifeWave, tidak ada yang masuk ke dalam tubuh kita, hanya stimulasi atau signaling yang bekerja di sistem tubuh kita melalui titik akupunktur atau melalui lokasi-lokasi tertentu sehingga timbul dua reaksi sistemik di dalam akupunktur atau reaksi fisiologis secara biologis. Ya, silakan. Jadi kalau ada yang bisa dibantu, butuh X39 ya Pak Yopi ya. Ya. Tapi memang itu juga terbukti di teman saya yang kena kanker nasofaring. Itu dia dengan pemakaian X39 terus menerus, sekarang dia sangat sehat, udah lepas dari obat, dan malah di antara dalam sekeluarga dia paling sehat itu karena pemakaian X39. Malam Rudi, baru nongol. Selamat malam. Ya Rudi, Surabaya juga nih Bucen. Malam, dari siapa? Rudi, ini ada orang Surabaya banyak nih di sini nih. Siapa nih Pak? Ada Pak Jainal, ada Ibu Jen, ada maaf. Ibu. Dan nanti sebentar lagi ya telepon balik ya. Ini lagi meeting, bentar ya. Ya, ini nanti Pak saya telepon lagi ya Pak ya. Ya, Rudi. Nanti saya telepon lagi ada meeting di Zoom. Nanti saya telepon. Lanjut. Terima kasih. Kita lanjut. Kalau ingin ada yang bertanya. Tadi untuk cancer, kenapa di GB39 ya? Pak Yopi. Siapa ini yang tanya? Inga Pak. Iya, malam Pak. Tebak Ibu Inga, tebak kenapa di GB39? Ini PR ya, ini pelajaran jangan sampai lupa. Ya, GB39 itu secara akupunktur dia titik kalau distimulasi lewat jarum dia akan kontak dengan sumsum tulang. Ya. Berkaitan sama sumsum tulang. Sumsum tulang. Ya, gitu ya. Jadi dia akan kontrol sumsum tulang. Sedangkan stem cell tempatnya dari sumsum tulang, itu modal kita. Jadi kalau kita pelihara kesehatan tulang,
itu penting sekali karena sum-sum tulang itu ada sel B namanya bone and marrow itu yang akan banyak sekali menolong untuk antibodi, untuk regenerasi sel dari situ semua, Ibu. Makanya GB39 diharapkan akan lari stimulasinya, signalingnya ke sum-sum tulang untuk mengaktifkan stem cell-nya dari situ. Bisa juga dari titik GV14 gitu ya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin bisa gantian ya Pak Yopi, misalnya hari ini di GB14, besok di GB39. Boleh. Ya, jadi di akupunktur tuh kebetulan banyak alternatifnya. Jadi salah satunya GB39 itu namanya dominan sum-sum tulang. Kalau yang di CV17 itu dominan Qi. Ya, gitu ya, banyak dominan lah di titik itu yang mengatur macam-macam apa namanya? GB39 kan ada kaki kanan, kaki kiri. Yang kanan apa yang kiri? Kanan kiri sama saja. Itu bilateral. Jadi itu bisa dipakai, bisa begini, bisa kombinasinya. Di GV14 dipakai X39, GB39-nya dipakaikan EE. Yang kiri yang coklat, yang kanan yang putih. Gitu. Jadi ada kombinasi yang baik antara GB39 dengan GV14. Ya. Kalau CV6 buat apa? X39 di CV6. CV6 itu Qihai, ya. CV6 itu juga nah ini pakai pengertian akupunktur. CV6 itu Qihai, itu lautan energi yang kontak langsung dengan sistem ginjal. Sistem di belakang sistem ginjal itu memproduksi Qing namanya. Karena ada 3 komponen penting dalam tubuh manusia, three treasure atau 3 harta terpenting dalam tubuh kita menurut akupunktur adalah Qing, Qi, dan Shen. Nah, Qing itu juga salah satu komponen dari Qing adalah stem cell. Jadi kalau kita pasang di CV6 itu akan signaling ke sistemik untuk memproduksi Qing. Dalam hal ini bisa saja Qing itu berupa sel punca atau stem cell. Karena dia juga berhubungan dengan dia larinya energinya ke sistem tulang belakang lewat CV1. Ujungnya tulang belakang ya. Ya, makasih. Pak Yopi, jadi mungkin ganti-ganti aja ya, GV14, Boleh. terus CV6. Karena kalau di situ terus bisa luka kan? Iya. Ya. Nah, untuk menghindari luka kita bisa ganti-ganti ya. GB39-nya pakai EE gitu ya. Ya, betul. Berarti CV6 bisa memperbaiki ginjal juga ya Pak? Bisa. Jadi CV6, CV4 ya, itu semua larinya ke sistemnya ginjal. Karena di situ ada meridian Chung. Meridian Chung itu sama meridian Ren itu conception itu kerjasama untuk konsep atau regenerasi ya. Makanya dia juga mengontrol organ regenerasi atau mengontrol namanya reproduksi kita, termasuk urusan sama Barmudar atau spermatozoa, sel telur dan lain sebagainya. Itu di CV 654. Khususnya 5 ngontrol hormon. CV 5. Ya. Ibu Chen ada komentar? Pak Yopi. Ya. Sama Pak. Ya, oke. Memang saya nggak mencatat khusus gitu, tapi rasa saya setiap kali saya pakai 39,
kok enak tidur ya? Kenapa? Tidurnya kok pengennya bangun siang gitu. Ya itu kalau itu tandanya ada satu kegiatan tubuh meregenerasi sel-sel baru, itu pasti kita dibawa ke arah situasi sedatif. Jadi pasif yang yang rileks gitu. Kalau kita kerja lagi, aktif lagi, biasanya regenerasi selnya ditunda dulu gitu. Karena energi banyak digunakan untuk metabolisme, digunakan untuk yang lain-lain. Gitu. Pak Hendy. Oh gitu ya. Jadi makanya yang harus kita kontrol kalau orang sakit, pertama, bagaimana kualitas tidur? Satu, bagaimana kualitas makannya? Nafsu makannya ada enggak? Ketiga, semangatnya dulu. Yang nomor satu, semangatnya itu kayak apa? Kualitas tidur, terus nafsu makannya masih bagus. Kalau kita dengar nafsu makannya masih bagus, itu harapannya bagus. Nah, kualitas tidur itu penting. Kalau kita tidur deep, punya deep sleep, di situ proses regenerasi sel itu berjalan. Jadi ada komputer kita di otak sana yang memprogram proses regenerasi sel. Ya Pak Hendy. Ya, terima kasih. Ini kalau sudah tidur itu, waduh, itu tahu-tahu bangun, nyesel kok tidur kok cepet amat paginya gitu. Berarti jadi bayi lagi ya. Pak Hendy. Pak Hendy berarti di dalam hidup banyak sekali utang tidurnya. Jadi terlalu banyak cari duitnya, terlalu banyak giatnya. Jadi tubuhnya nagih untuk diistirahatkan gitu. Yes, sekarang musimnya saya bayar utang gitu ya. Betul. Utang. Nah, sebetulnya kehebatan LifeWave itu selain dari X39 itu Silent Night juga cukup. Gitu. Kalau untuk cuma efek tidur. Kalau yang dialami Pak Hendy, efek tidur setelah pakai X39 itu efek ikutan, efek turutan. Jadi proses dari salah satu yang dialami, simptom yang baik yang dialami ekornya ya, gitu. Seperti itu, Pak Hendy. Makin kurang tidur ya Pak Yerdi. Iya. Ya. Terlalu banyak minum kopi. Makin kurang tidur. Jadi pakai X39 jadi pengennya tidur terus. Regenerasinya jadi terus-terusan. Masih banyak yang harus diperbaiki itu, berarti. Oke. Kita lanjut. Pak Rudi, gimana Pak Rudi? Ya, malam Bos. Ya. Sama nggak nongol Rudi? Saya kangen dengan grup Gading. Yeah. Nongol dong, jangan cuma kangen. Iya, ini kesempatan kebetulan tidak repot. Ya. Terima kasih. Pasti ikut. Ya. Gitu. Lah, kita semua ini kan semua dibawa sama Rudi. Karena Rudi jadi kita bisa begini. Itu dah, jangan gitu. Pak Rudi, Pak Rudi, nanti Rin kita yang ke Surabaya ya. Oh siap. Kita cari Rudi. Siap. Kabarin Pak Rudi. Aduh. Iya, aku sudah kangen ke Jakarta nih. Ya, ayo dong ke Jakarta. Ada nanti PSBB kalau tidak ada PSBB, tak meluncur ke Jakarta. Pakai pet, nggak usah takut PSBB. Loh, gitu ya? Iya.
Oh iya, maksudnya itu kan keadaannya nih loh. Takutnya di sana terus aku nggak bisa pulang Surabaya gimana Pak Sony? Tak pakai Gading aja. tak paketin pulang. Gading ya. Oleh JNE. Oke, kita lanjut ya. Yang mau bertanya lagi? Pak Jainal, barangkali mau bertanya Pak Jainal. Pak Jainal juga Surabaya nih, Rudi. Oh iya, salam kenal Pak Iya. Zainal. Ya, ini Pak Rudi Jainal nih masih di mute nih. Bisa kalau mau bicara bisa di unmute nih. Kalau Pak Jainal nggak nanya, saya mau nanya Pak Jainal. Itu Pak Jainal suaranya Pak Jainal. Suaranya boleh dibuka? Suaranya boleh dibuka, unmute ya. Ya, silakan Pak Hendy mau bertanya sama Pak Jainal katanya. Ya, saya lihat Pak Jainal di itunya dipasang patch apa itu di lehernya itu. Apa tuh? PP22 ya. Glutathione. Glutathione kayaknya ya. Glutathione, ya. Glutathione. Glutathione. Ya. Gimana Pak rasanya, udah berapa lama pakai itu? Baru semalam aja karena baru dapat barangnya kemarin setelah dibantu Bu Irin, cepet barangnya datang. Iya Pak Hendy. Ini Pak Jainal baru join, baru mulai kemarin makanya. Jadi ya Bu. Ya. Pak Yopi, Pak Jainal ini pernah mengalami stroke ya Pak Jainal 7 bulan yang lalu ya. Nah, itu sudah bagus, tinggal udah 95% bagus. Pengen dituntasin ya Pak Jainal ya. Ya, optimal, secara optimal. Ya, syukurlah. Lagi ini dikenalin sama Pak Herman untuk pakai pet, jadi baru mulai kemarin pakai pet. Ya. Semoga semua jadi tuntas beneran ya Pak Jainal, tetap semangat ya. Ya, semangat. Ya. Saya di Wiyong Pak Rudi. Iya. Surabaya ya? Ya. Ya. Surabaya mana Pak? Di Wiyong. Oh Wiyong ya. Di Pratama. Dekat saya di Alam Hijau Citraland Pak. Oh ya. Salam kenal. Ini Pak Rudi udah pinter banget ngepes Pak Zainal. Oh enggak, wah, ada. Tetap belajar terus. Senior itu. Senior paling top ini Pak Zainal, Pak Rudi ini. Oh iya, aku mau permisi ya, mau tanya dengan Pak Yopi ini. Iya Pak Rudi. Ya, Pak Yopi, saya ini enggak tahu ketemu jadi ya, cuma di udara aja ini. Iya Pak. Gitu. Ya, Pak Yopi, selamat malam ya. Malam-malam Pak. Pak Yopi, barusan ini saya dapat member seorang dokter ya. Tapi dia sering tiap hari itu dia pakai alpha spin, Pak. Ya. Pak Yopi, tahu ya? Tahu. Yang seperti energi itu, terus dia pakai beberapa itu seolah-olah dia kan kepingin supaya tidak kena masalah dengan virus corona segala macam. Tapi kan dia juga mau masukkan di X39 yang ini yang saya kasih informasi. Ya. Nah, kalau dicampur dia juga pakai X39 juga pakai dengan alpha spin segalanya itu bagaimana ya menurut Pak Yopi ya? Mohon mungkin ada pengalaman, Pak. Jadi kalau alpha spin itu dia pakai kristal kan Pak? Iya betul. Yang tengahnya ada lubangnya. Betul. Ya, ada 4 kalau nggak salah itu. Iya. Ya, itu sama juga dengan BioLite namanya, Biodis yang dari Inggris. Ya itu sama, itu energi itu dari vibrasi. Itu sebetulnya juga adalah kristal yang yang disusun formasinya di lingkaran-lingkaran itu. Iya. Sehingga menimbulkan suatu getaran elektromagnetik. Sebetulnya hampir sama, tetapi lebih ada beda. Dia lebih besar ininya, diameternya.
dan getarannya lebih kasar. Jadi nggak ada gini, nggak bisa dihitung. Nggak ada penelitian yang baku mengenai itu. Beda dengan patch. Patch itu ada studi klinisnya, ada penelitian klinisnya puluhan tahun. Jadi kalau alpha spin atau biodisk itu memang ada sertifikatnya, tapi penelitian ilmiahnya nggak pernah dikeluarin, Pak. Gini, sorry ya, mungkin saya tadi salah masuknya untuk tanya tadi Pak Yopi. Jadi selama tempoh hari yang saya pernah tahu pengalaman waktu tahun berapa ya, 2018 atau 2017 di Surabaya, waktu itu saya pernah pasangin patch, tapi ternyata waktu itu tidak ada hasil. Karena tahu-tahu ternyata dia juga pakai sepatu yang dari energi, terus di dalam tubuhnya itu ada satu energi pemakai yang ditaruh seperti apa ini di putaran perutnya apa ya. Akhirnya setelah itu nih dicopot, terus hasilnya dari patch itu berjalan bisa baik. Itu satu ya. Lah ini dokternya tanya, kalau dia pakainya berbarengan, juga dia pakai ion negatif apa ya, merek apa gitu tertentu juga pakai. Jadi semua itu badannya itu praktek itu penuh dengan itu. Terus langsung juga dipakai PET X39. Atau itu pengaruhnya bisa hasil maksimal, lebih maksimal, atau nanti akhirnya yang X39-nya tidak jalan, Pak. Bisa kacau, Pak. Bisa kacau. Jadi lebih baik dihindarkan dulu, Pak. Jadi kalau pakai patch, ya, jangan pakai yang lain karena itu signalingnya juga ke otak nantinya. Betul. Jadi nanti kacau itunya neurotransmitternya bisa kacau. Lebih baik kalau mau pakai itu ya silakan pakai itu dulu, dibandingkan setelah pakai itu beberapa lama lalu patch dipakai tanpa pakai yang alpha spin dan lain-lain. Iya, setuju Pak Yopi. Khusus saya menyarankan dokter itu. Mengenai ion negatifnya yang itu harus dihindari, Pak. Karena itu ada EMF, elektromagnetik frekuensi. Gitu. Iya. Gitu, Pak. Iya. Saya setuju Pak Yopi. Awalnya saya juga berdebat dengan dokter, saya bilang, loh, kalau saya sudah pakai S39 jangan pakai alat-alat yang ini, maksudnya untuk pakai produk Indo. Kamu berani jamin katanya, ini sudah saya pakai ini begini. Wah, saya juga bingung ya, saya mau coba konsultasi sama pakar-pakar yang Pak Yopi. Bisa punya pengalaman ya. Jadi lebih baik dibandingkan gitu. Iya. Betul. Diteliti dengan penelitian sendiri mandiri, mana yang lebih baik gitu. Hasilnya. Kita tambahin ya, kalau dia. Ya, masih. Mau pakai produk apapun punya LifeWave ya, kita harus evidence bahwa LifeWave itu semua sudah melalui proses uji klinis yang cukup luar biasa, dan LifeWave sendiri itu menghabiskan biaya lebih dari $4 miliar hanya untuk riset. Terlebih untuk X39, gitu ya. Terlebih lagi X39 itu prosesnya itu lebih dari 20 tahun menurut catatannya sampai keluarlah X39 yang diakuin, dan X39 sendiri itu sudah mendapat paten, gitu ya, mendapat paten, dan untuk mendapat paten itu sudah melalui uji klinis bermacam-macam sampai patennya, karena bukan paten merek ya, bukan merek X39, paten dari produksi itu sendiri, dari sistemnya yang digunakan itu dipatenkan. Nah, itu hal yang nggak gampang, tidak semua produk punya paten, dan di LifeWave itu sudah ada belasan paten-paten dari produk-produk LifeWave, sehingga produk LifeWave itu sebetulnya tidak perlu lagi diragukan. Nah, kalau tadi berkaitan dengan orang lain masih pakai A, B, nah kita harus juga berani mengatakan bahwa kalau mau coba ini, ya mbok ya jangan pakai yang lain, kan nggak tahu rasanya mana enak mana. Ya. Sama halnya kita makan nasi rawon dicampur sama toto, lalu rasanya yang mana, kan nggak tahu mana yang enak, kan gitu ya. Jadi kita harus confident untuk mengatakan, Pak, Mbok ya mau coba ini aja, jangan dulu. Bandingin, Bapak pakai itu seminggu sama ini seminggu, hasilnya seperti apa. Daripada Mbok gabung, nggak tahu mana yang bekerja, mana yang nggak kerja.
Kan itu, kira-kira gitu tuh. Betul. Nah, ya Saya itu. setuju Pak Sony. Saya sudah mengungkapkan itu, tapi dokternya itu kan bilang, saya sudah lama loh ini bertahun-tahun pakai ini. Kok tahu-tahu aku muncul dengan produk Levif ini, terus saya sarankan itu dia pertamanya debat gitu. Jadi saya nggak tahu kalau sudah bertahun-tahun dia pakai produk itu yang nempel di tubuhnya semua itu. Nah, dia tertarik apa yang saya ceritakan tentang X39, nah dia mau coba. Akhirnya saya nggak tahu. Begitu waktu di prakteknya, ini dokter sudah umur 71 tahun ya, dokter kandungan. Dan orangnya baik sih, lah bisa tak ajak bicara. Terus tapi dia bilang, kok aku suka. Saya bilang pengalaman dulu, ada seorang yang mau disembuhkan, tapi dia ternyata pakai produk di mana di dalamnya ada energi-energi yang saya sebutkan itu seperti itu ya, sejenis itu. Tapi tidak berhasil. Ya makanya tuh dia ngotot Pak. Enggak lah, saya tetap pakai ini sama-sama biar lebih powerful, maksudnya begitu. Saya bilang, loh dokter ini kan di medis, kok bisa percaya dengan ini ya? Ini kan coba pelajarin dulu kayak gitu. Akhirnya, sudah kamu tanyain aja gitu. Ya udah, nanti saya coba konsultasi dengan beberapa orang, saya bilang gitu. Nah, ini nanti menguatkan saya untuk mungkin ketemu lagi untuk tak beri satu pandangan. Siapa tahu dia mau gitu. Gitu Pak Sony, terima kasih. Kalau perlu, dokter gitu, dikasih bukti patennya, dikasih uji klinisnya. Oh sudah Pak, sudah Pak Sony, sudah saya memberikan satu pengalaman saya atau satu gambaran di mana itu, loh kamu kok berani jamin gitu, wah ini susah ini, dokter lawan orang biasa ini. Saya kasih lembarannya, Rudi, lembaran paten itu ada, kirimin jurnalnya, penelitian yang kayak yang hari ini saya sampaikan, ya, bahwa hari ini mengenai X39 itu kan diuji oleh lembaga-lembaga independen, gitu ya, dan dengan begitu teliti, bahkan metodenya segala macam. Nah, dokter-dokter itu biasanya melihat kalau ada jurnal yang dipertanggungjawabkan, itu mereka lebih yakin daripada kita ngomong pinteran dek nih, dokter 70 tahun lagi pengalaman gitu. Iya. Nanti aku padahal ngajak ini Pak Sony. Saya ajak ikut Zoom. Dok, ikut Zoom yuk sama ini teman-teman rekan-rekan saya. Waduh, saya nggak cukup waktu, repot kayak gitu. Kan dia praktek terus sampai malam kan. Kadang-kadang ini untuk urusan kandungan, operasi atau segala macam gitu. Tapi ya moga-moga sekali waktu dia bisa ikut di sini, bisa kenalan untuk semuanya. Sekali-sekali waktu bisa. Tak kirimin data X39 aja ya, data-datanya. Kabupaten Kedek nih, ke dokter itu, sudah dibaca. Dengan baca itu orang tahu bahwa produk yang dijual ini, yang dipakai X39 ini seperti apa, gitu ya. Sehingga lebih gampang meyakinkan daripada kita cuma ngomong dengan testimoni. Karena testimoni itu bisa saja orang bikin gitu kan. Walaupun di sini kita selalu memberikan testimoni yang real apa adanya. Tapi sekali lagi, saya juga ngadepin bahwa dokter seperti itu. Dokter itu, wes dipakai dengkulnya enak gitu kan. Tapi kenapa kok bisa? Kenapa kok gini? Lah, sampai dia membaca sendiri, lihat itunya, oh gitu ya, baru dia percaya. Padahal dipakai enak loh. Gitu kira-kira Pak Rudi. Ya. Waktu dia tak kasihin contoh 5, saya kasihkan itu, saya tanya, gimana rasanya dok? 2 hari dia merasakan ada satu aliran seperti di tangannya itu gimana gitu menurut dia. Terus baru dia terus lebih yakin bahwa ada sesuatu yang menarik di kali ini. Saya banyak cerita tentang pengalaman atau ya istilahnya yang pernah aku jumpa dengan orang yang pakai SK9 itu dia, oh ya terima dia. Gitu sih. Ya Pak Sony, yang lain mungkin dilanjut. Terima kasih. Oke. Info-infonya semuanya. Terus, makanya. Ini Pak Jainal tuh lututnya juga tadi pakai patch ya Pak Jainal ya. Tapi kayaknya kurang tepat tadi Pak Jainal. Itu dilekukannya Pak Jainal. Di lututnya itu dilekukan Pak Jainal. Di dengkul itu Pak. Dengkul itu tadi Pak Jainal ngasih foto saya kayaknya nggak pas itu. Gimana teranginnya ya? Yang dicekokan itu Pak Sony. Pak Jainal. Keluarin fotonya aja Pak Sony. Ya. Pak Sony. Pak Jainal ini lututnya yang bermasalah.
Dikirimin videonya aja. Bentar dulu ya. Oh, Pak Jenal, saya sudah kirim video, jelas nggak Pak Jenal? kemarin saya ngikuti, saya kirim kan dengkul saya ke Bu Irin kan dikasih titik-titiknya. Saya ngikuti itu sebenarnya. Tapi kayaknya bukan dicekukan deh kalau itu. Coba Pak Sony gambarnya. Tadi kan Pak Jenal kirim foto ke saya, tapi kayaknya bukan di titik yang itu lutut ya Pak Jenal. Kalau kita pencet begitu ada cekokannya gitu. Iya, benar. Ya, cekokannya gitu. Iya. Itu ya. Ya, ya untuk meyakinkan yang masakan putri saya berdasarkan titik-titik yang di titik Ibu Iren itu. Oh, nah ini Pak Jenal. Gambar ini Pak Jenal. Ya. Ini kita bicara dengkul ya. Ya. Dengkul itu di bawah dengkul ini ada kayak mata nih Pak. Yang biru sama kuning itu kalau dipegang itu ceklok Pak. Ya. Ceklok. Nah itu kalau di situ itu pas gitu Pak. Ya saya Jadi dipegang dengkulnya itu pas gitu deh. pakai referensi gambar ini. Itu kira-kira. Iya. Kalau yang ini yang untuk Carnison itu di tulangnya ya. Yang mananya? Untuk yang Carnison. Ya di tulangnya di bawahnya sedikit tidak apa-apa itu tidak. Yang penting. Iya. Tapi yang penting itu adalah yang pas dicekokan di dengkul itu Pak. Iya. Kalau dengkul itu kan kalau kita nekuk, duduk gitu ya, duduk nekuk, itu kan beras apa namanya? Kalau kita pencet di dengkul itu pasti ada yang bolong. Iya. Itu kan jeklok itu dua, ya itu pas harus pas di situnya. Insya Allah sudah. Karena kan prosedurnya kan sebelum ditempel harus dirasakan dulu baru ditempel ya. Makanya dicari itu ya. Nah itu Pak Jenal sebetulnya kalau udah ditempel ya untuk lutut ya, itu nggak lama itu udah enak. Pak Jenal udah enak belum? Ya ada pengaruhnya dikit Mas Udah ada ada progresnya tapi belum total. Ya, maksudnya ada perubahan enaknya ya. Itu sebetulnya nggak pakai lama itu udah rasa enaknya ada itu. Dan itu dipakai terus. Untuk naik tangga masih terasa. Ya, itu mungkin titiknya belum tepat banget ya Pak Sony. Oh, ya. Kalau tepat, jadi nanti coba digeser-geser aja supaya dia nanti ada berasa lebih enak. Karena kami peceng orang untuk lutut kebanyakan itu kita jarang gagal untuk jadi merasa enak gitu. Naik tangga orang yang tadinya berangkang itu tantenya Ria di sini tuh dia berangkang naik tangga, kita patch nggak pakai lama itu udah bisa naik tangga. Ya, jadi kalau misalnya sudah dipakai masih nggak enak, itu kayaknya titiknya salah. Jadi geser-geser aja. Ya Pak Jenal. Ya. Ada yang sudah bertahun-tahun nggak bisa jongkok Pak Jenal, nggak bisa dodok gitu. Ditempelin pad itu hitungan menit langsung bisa dodok ya Pak. Oh, ya itu saya lihat testimoninya kan seperti itu saya. Iya. Jadi kalau pas, nah memang inilah bedanya pad ya. Pad itu kalau salah nempel itu tidak bereaksi langsung, tapi tidak punya efek apa-apa. Kalau pakai yang lain salah, wah fatal. Kalau ini tidak apa. Cuman efeknya sendiri yang untuk yang kita harapkan tidak berjalan mulus, ya seperti itu. Jadi Pak Jenal nanti digeser-geser lagi ya. Oke. Yang glutathione sama ayam ya, geser-geser lagi cari yang enak gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Ini Ya, Bu Irin nanya. Ya. Dengan ada mungkin digeser-geser isolasinya kan tidak begitu nempel. Apakah diperkenankan dilapisi plaster gitu? Oh boleh. Oh. Boleh di plaster boleh. Ya agar tetap melengket gitu maksudnya.
Ya. Sebaiknya kalau gampang copot, sebaiknya diplaster memang Pak. Oh ya. Kadang-kadang orang tuh keringatnya banyak, dari dalam itu membuat lemnya kalah sama keringat. Iya, Jadi ya, sebaiknya betul. plaster. Ya, terima kasih Pak Sony. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi yang mau bertanya? Irina. Ya, Bu Eni. Kasih tanya, ini gambar yang barusan dikasihkan ke Pak Zainal, itu gambarnya ke kiri apa ke kanan ya? Maksudnya gini, yang sebelah dalam itu ion apa glutathione sama karnosin? Kiri kanan podo wae. Hah? Kiri kanan podo wae. Oh, kiri kanan podo wae. Podo wae. Oh. Jadi udah buka-buka lagi ya. Hah? Ini intinya kalau pakai ini itu sebelah dalam itu ion pokoknya. Mau kiri kanan dalamnya ion. Oh, sebelah dalam ion. Ya, mau kiri kanan sama. Tapi sebelah dalam ion, yang luar glutathione sama karnosin ya? Karnosin di tengah-tengah. Oh, karnosin di tengah. Jadi Itu jangan bingung. nggak sejajar ya? Yang karnosinnya agak ke bawah. Nah, ini kan nempel. Kira kan bentuknya segitiga lah. Segitiga sama sisi gitu. Kalau terbalik apa berpengaruh ya Pak Sony ya? Pasti ada pengaruhnya berbeda, gitu ya. Karena mungkin waktu awal itu yang ion ada di luar. luar ya. Ya, dampaknya bedanya adalah reaksinya sedikit berbeda Pak, karena itu menyangkut pada titik akupunktur, titik meridiannya itu kan masing-masing punya kapasitas yang berbeda-beda. Betul. Ya. Cuman apakah itu berfungsi? Iya, cuman agak lambat dan dibanding kalau pada posisi yang tepat. Nah, tidak optimal ya. Ya, nggak optimal. Oke, jadi ingat dua ini ya. Pokoknya ion di dalam. Ya, makasih Pak. Yuk. Karnosin boleh dipindah ke atas nggak Pak Sony? Kalau mau di atas, kita saranin atasnya kasihnya X39. Oh. Di malam keempat. Itu pasti lebih bagus. Apalagi buat orang-orang yang sudah berumur ya. Berarti kalau ditambahi yang atasnya X39 tidak apa-apa ya, jadi 4 gitu. Lebih bagus Pak. Oh iya. Jos Pak. Jos ya. Lebih jos X39. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi Pak Zainal? Sementara sudah. Oke. Boleh. Ya, Boleh Pak. saya satu pertanyaan. Ya, Pak Henry. Kalau sekian, ini kan jenis patch itu ada berapa ya, belasan mungkin ya. Dengan adanya X39 tanpa melihat harga, bisa nggak saya belinya semua aja X39, apapun yang kerasa saya tempelnya X39, sama nggak manfaatnya, bahkan mungkin lebih bagus tidak? Enggak. Tidak Pak. Jawaban saya tidak. Karena X39 memang bagus, tapi masing-masing pet itu punya tempat kerja yang berbeda-beda. X39 itu khususnya dia bekerja pada stem cell-nya untuk memperbarui, meregenerasi stem cell. Dengan stem cell yang baru, yang muda, pasti membuat kita lebih sehat. Tapi X39 sendiri itu tidak punya daya membangun antioksidan sebagus glutathione. Glutathione jauh lebih bagus daripada X39 untuk glutathione. Karena glutathione itu dipakai bisa meningkat sampai menurut data 300%, walaupun kalau kita baca di jurnal sampai 420%. Ya. Terus untuk karnosin sendiri itu punya daya kerja yang berbeda. Karnosin itu kerjanya dan tempatnya adalah di beberapa organ kita, di otak, di jantung, di lapisan tisu, di otot gitu ya. Jadi beda dengan X39. Ya. Jadi masing-masing kayak energi enhancer jauh lebih kuat untuk mendorong energi dibanding dengan X39. Seperti itu kira-kira Pak. Nah, seperti apalagi kita bicara
yang namanya ice wave. Ice wave itu painkiller, ya. Painkiller untuk sakit itu jauh lebih kuat daripada X39 dan prosesnya lebih cepat daripada X39. Kenapa? X39 dia harus nyari betul itu sel dulu untuk memperbaiki itu. Kira-kira gitu Pak Edi. Terima kasih Pak, jelas. Kalau PET biasa kerjanya sebetulnya lebih cepat ya Pak Sony ya. Ya. Nah, kalau X39 itu memang dari stem cell-nya ya. Bentar ya, ada ini dan telepon ganggu. Oke, kita lanjut. Tuh putus, internetku putus ya. Ya, kita lanjut. Tuh internetku putus nggak nih? Enggak, jalan. Jalan kedengeran. Kedengeran ya. Kok ini apa pada diem ininya loh gambarnya, saya takut saya punya putusnya. Enggak ya? dengar kok. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Mewa, selamat malam Mei. Malam Bu Irin, malam semua. Iya. Pak Yopi mau tanya. Ya, siapa ini? Meihua, Pak. Ibu Meihua ya. Iya. Pak Yopi, kalau X39 ini untuk tiap hari gitu, untuk yang biasa saja, cukupkah dengan pakai X39 saja satu? Dan apa keuntungannya Pak Yopi? Terima kasih. Dipakainya di mana Ibu? Katanya kan di GV14 ya Pak? Ya, oke. Iya, untuk hari-hari Pak, yang normal saja untuk hari-hari gitu, apa cukup dengan satu X39 saja? Dan manfaatnya apa yang didapatnya Pak? Selain tim selnya diperbaharui gitu Pak, untuk regenerasi. Ya, stem selnya diperbaharui. Misalnya ada beberapa yang rambutnya putih, yang ubanan semua, tahu-tahu rambut yang hitam mulai tumbuh. Bisa kulit, ya Pak? Ya, kulit juga regenerasi ke sel kulit. Kulit muka jadi lebih baik, lebih cerah, gitu Ibu. Oh, jadi cukup Pak, satu hari hanya X39 saja satu? Ya, kalau Ibu sehat, sehat untuk maintenance, saya anjurkan X39 sama Energy Enhancer di ST36. Oh, ST36 tuh yang dekat dengkul ya Pak? Betul. Itu sampingnya. Ya, supaya daya tahan Ibu lebih bagus. Kalau mau ditambah lagi, glutathione, gitu, untuk mempertajam antibodi. Jadi gimana untuk Pak? preventif. Glutathione bisa di CV6, bisa di CV17, gitu. Oh, ya. Oke, terima kasih ya Pak Yopi. Ya. Mungkin saya tambahin tuh, Mewa. Iya. Kalau mau idealnya kita pakai nggak macam-macam gitu kan. X39 pakai rutin tiap hari boleh gitu kan. Seminggu 5 hari juga boleh gitu kan. Nah, dikombinasi itu akan lebih bagus. Kalau tadi Pak Yopi kasih tahu pakai glutathione, energi. Nah, supaya pakainya nggak banyak gitu kan. Yang rutin pakai X39. Nah, pakai yang namanya glutathione, carnosid, energi, diseling-seling. Hari ini pakainya energi, besok pakainya glutathione, besok lagi pakai carnosin. Nah, kalau dipakai seperti itu pasti membuat kita lebih sehat. Oh, titiknya Pak Sony, titiknya. Ya, titiknya kalau kita bicara glutathione itu ada di mana-mana soalnya, ada di darah kan dia. Bisa ditempel di mana aja. Kalau musim kayak sekarang ini paling cocok ya pakainya di CV21 atau 22. Itu paling cocok gitu kan. Atau kalau nggak ada apa-apa pakai di LI4 itu juga boleh gitu kan. Terus energi mau di mana? Di ST36 boleh, atau di LI4 sama LU9 itu juga boleh gitu kan. Jadi kombinasi kita sana. Terus carnosid di mana? Di CV17 paling bagus gitu kan. Glutathione di situ juga boleh. Jadi nggak ada masalah. Dan pakainya jadi nggak banyak, tapi ya badan kita menjadi lebih sehat setiap hari. Oh iya, ganti-ganti ya Pak.
Ya, makasih Pak Sony. Makasih. Ya, Mei, mengenai yang tadi Pak Yopi bilang bisa rambut hitam, rambut putih jadi hitam nih, saya share ya. Ini testimoni di Selasa kemarin nih, teman-teman bisa lihat nggak gambarnya? Ya. Teman-teman, putus nggak? Kelihatan. Bisa. Nah, ini testimoni dari kemarin waktu hari Senin apa Selasa ya Pak? Senin. Senin ya? Ini Senin. Pak Matius ini rambutnya kok jadi putih hitam, tadinya putih semua ini. Ini. Iya, mulain hitam ya. Iya. Ini. Yang baru hitam maksudnya. Iya, dari akarnya ya, mulain tumbuh yang hitam ya. Ya. Ini yang ngasih tahu malah istrinya, kita nggak tahu ya kemarin ya, terus istrinya yang bilang, ini rambutnya jadi hitam loh. Nah, itu kita langsung kita foto-fotoin, ini nih Pak Matius, temennya Inge nih. Ya. Itu testimoninya tuh. Nah, sebetulnya dia bukan pakai patch yang khusus rambut loh, bukan. Efeknya ya, Bu. Dia pakai X39, pakai patch segala macam. Dia kira-kira berapa lama ya? Hampir setahun dia pakai patch. Hampir setahun. Hampir setahun ya? Oh. Iya. Dia pakai patch untuk kesehatannya dia, tapi terus bonusnya itu rambutnya jadi hitam. Jadi hitam ya, Bu. Itu umur berapa ya, Ing? Matius umur berapa? Dia hampir 70. Hampir 70 ya? Jadi, 60 berapa gitulah. Ada lagi itu yang dokter kecantikan, dokter apa Pohe itu loh. Ya, Cewek Respohe ya. itu kan Respohe. Rin ada chat dari Pak Zainal. Ya Pak pakai Zainal. Oke. Ini prinsip patch adalah memantulkan kembali energi yang memberikan jenis-jenis patch apa ya? Karena tidak mengandung bahan yang dimasukkan ke tubuh. Itu ada di chat Pak Sony. Ya, prinsip PET adalah memantulkan kembali energi. Ya. Yang membedakan jenis-jenis PET apa ya? Nah, yang membedakan adalah panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu memang didesain sedemikian rupa sehingga ketika dia ditempelin di tubuh kita, dia akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda-beda sesuai dengan jenis PET-nya memang. Seperti itu. Nah, kenapa bisa gitu? Dan saya nggak tahu, itu rahasia pabrik. Gitu, Pak. Jadi di dalamnya tuh raciannya beda ya Pak Sony? Ya. Raciannya beda gitu ya Pak Sony? Iya, ya, sehingga menghasilkan panjang. Kalau penjelasannya ada itu bahwa menghasilkan panjang gelombang yang beda sesuai dengan jenis PET-nya. Itu penjelasannya. Masuk akal, Pak. Ya. Kenapa berbeda? Nggak tahu. Ya. Jadi Pak Zainal itu di dalamnya sebetulnya semua isinya sama. Cuman banyak sedikitnya raciannya gitu loh Pak Zainal yang berbeda-beda. Ya. Yang disesuaikan dengan fungsinya. Kalau energi itu berarti mungkin komposisinya berapa, kalau glutathione berapa, misalnya gitu. Cuman itu kan rahasianya yang bikin gitu. Cuman ya, isinya sama. Ya paham Bu Irun, terima kasih. Ya. Pak Sony, ya, saya juga mau sharing testimoni sebenarnya. Oh ya, silakan Pak. Alhamdulillah, saya pasang mulai tadi malam, tapi pagi tadi saya kaget lihat tangan saya yang biasa pakai jam tuh kena ada bekasnya, ada kayak luka itu, kena kulitnya jam itu kan ada kayak terluka itu. Ternyata tadi pagi alergi ya. Alhamdulillah kok keren, kaget saya. Terima kasih. Ya, syukurlah Pak Zainal itu X39-nya kali ya, atau patch yang lain ya. Ya. Ya itu kerjanya cepat sekali memang. Dan seringkali kita pakai PET ya. PET itu orang bilang nggak berasa apa-apa, nggak panas, nggak dingin, nggak anyep gitu ya. Ya cuma berasa ada sesuatu yang nempel. Tapi tiba-tiba kita merasakan sesuatu di tubuh kita. Energi kita nambah, luka kita yang tiba-tiba kok jadi sembuh gitu ya. Nah itu yang terjadi pada PET sebetulnya. Jadi kita nggak merasain apa-apa tadinya,
Tapi yang terjadi adalah ada perbaikan-perbaikan di tubuh kita yang tidak kita sadari gitu, dan tidak kita harapkan sebetulnya. Oh kok gini ya, tiba-tiba gini ya. Contohnya rambut jadi hitam, kan nggak kepikir. Gitu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Oke. Iya. Mungkin kalau kayak luka gitu, saya ada testimoni yang ini baru terjadi, belum lama juga, ini baru bulan lalu. Nih, ini karyawan saya yang jatuh dari motor, dia baru pulang ngambil patch, kan biasanya saya sering ambil aja ke stokis sana. Pulang dari sana, dia jatuh, kepalanya nabrak trotoar, helmnya pecah, pingsan ini anak nih. Nah, udah dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakit juga sana sini penuh semua. Udah dibawa pulang aja, akhirnya saya patch ini pada 18 Desember, 19 Desembernya tuh kelukanya masih kelihatan gede-gede gitu. Ini 23 Desember saya sendiri yang kaget. Sudah pada ngelupas dan hilang. Ini yang dagunya juga yang tadinya nih di atas ya. Dagunya kan luka itu. Yang di bawah ini sebetulnya foto tanggal 23 juga nih. Ini kok Pak Roy ini bikinin ini tanggalnya salah nih. Saya motretnya tuh tanggal 23 Desember nih. Berarti cuma 5 hari loh itu. Ini tapi pet yang saya pasang tuh banyak banget nih. Nih, ini untuk luka-luka nih Pak Zainal. Tadi kalau Pak Zainal bilang untuk luka nih karyawan saya mungkin karena masih muda juga ya. Ini cepat sekali nih. Ini saya pasangin X39 yang di sini nih pipi. Terus kepalanya saya pakaiin brand protokol semua tempel karena saya takut sekali gegar otak. Itu. Jadi, obat sama sekali ya Bu Rin? Kenapa Pak Zainal? Tanpa obat sama sekali ya? Itu ada obat sedikit dari dokter. Jadi itu kan masuk ke rumah sakit, tapi cuma langsung dikasih obat. Nggak, saya mau minta CT scan aja nggak bisa, kasih obat doang gitu. Kasih obat 3 hari. Tapi kalau obat doang, kayaknya nggak bisa secepat itu deh. Obat juga antibiotik doang gitu Pak Zainal. Nah, itu kok saya tambahin juga ada rekan yang diabetes, dokter itu ya, dokter, saya fotonya saya nggak pegang lagi, dokter diabetes dia kakinya sudah, kalau orang Jawa bilang gerowak Pak, udah nggak bisa, ini cewek, umurnya udah 60 tahun lebih. Nah, dia pakai patch dalam seminggu, kering Pak lukanya Pak. Kering lukanya dalam seminggu. Ya seterusnya saya nggak ngikutin, udah kering, udah nyaman, berarti dia kan nggak perlu diikutin dari yang tadinya udah begitu merah sampai bolong lah itu udah lukanya, karena diabetes dia. Ternyata dengan PET itu lukanya sembuh. Regenerasi. Itu kira-kira. Kalau tentang pengalaman itu, saya juga punya pengalaman sendiri. Saya ingat hari itu, saya hari Sabtu, janjian Pak Yopi mau ketemu saya jam 11 siang. Nah, saya itu habis olahraga. Jari kaki saya itu kena pedang kayu sampai berdarah dan gak bisa jalan. Jadi saya ketemu Pak Yopi itu sambil pincang, kaki ditutup plester saja, pakai Tensoplas supaya darahnya nggak mengalir. Ketemu Pak Yopi terus keluarkan koyo. Saya waktu itu belum tahu itu patch, saya pikir itu koyo ditempel di atas luka saya, di atas plester malah. Tapi itu terus kita ngobrol, berapa saat kemudian saya jalan udah nggak pincang lagi tuh. Terus Pak Yopinya sebelum pisahan dia kasih lagi ke saya beberapa patch untuk diganti. Terus siangnya saya pakai sepatu, udah bisa pakai sepatu itu. Jalan kaki pakai sepatu dengan kaki masih luka di dalamnya, tapi sudah tidak berdarah dan bengkaknya kempes. Itu hitungannya hanya jam itu hitungannya itu. Saya tambahkan Pak Hendy ini pelatih bela diri. Jadi kalau
jempol kena pedangnya itu udah biasa. Seperti itu ya. Jempol kaki kena pedang. Ya. Kan lukanya cepat sekali sembuh ya dengan. Ya. Itu ditempelin apa Pak Yopi? Ya, Waktu itu. X39 aja, jangan susah-susah lah. X39 juga ya. Tapi saya kombinasi ya sama glutathione. Oh. Ya, rumusnya kalau ada inflamasi, ada bengkak sedikit, pakai glutathione. Glutathione, ion juga bisa ya. Ya. Ion, glutathione, X39. Oke, kita sudah jam 9 ini. Mungkin kita udah mau habis waktunya, udah habis malahan. Satu pertanyaan terakhir, barangkali masih ada yang mau bertanya. Saya Bu Irin. Ya, silakan Pak Zainal. Ya, keluhan saya yang sampai sekarang masih terasa itu adalah tangan kanan ini masih kebas. Ya, itu penanganannya dengan PET dengan apa ya Pak Sony? Terima kasih. Tangannya kebas. Ini Pak Sony sebentar, Pak Zainal ini pernah stroke, tapi dengan ditusuk jarum sudah 95% sudah sembuh, cuman belum total, jadi masih ada nggak enaknya gitu. Ya Pak Zainal ya? Ya benar. Ya gitu kira-kira. Mungkin yang spontan Pak Yopi lebih. Ya. Kalau saya bisa usulkan, Pak Zainal cukuran yang pendek sekali rambutnya, jadi dipasang di brain motorik kiri. Brain motorik kiri itu di atas telinga ini Pak, di atas telinga ini sampai ubun-ubun. Jadi di situ ditekan-tekan mana yang sensitif, pasang aja. Jadi kayak pasang bando gini, tapi sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan kebas, itu motorik kiri yang dipasang, gitu Pak Zainal. Biasanya saya kalau pakai akupunktur, saya akan tusuk jarum di wilayah motorik sama sensorik di kepala. Karena yang menjadi masalah itu di kepala, di otak Pak. Jadi bukan di tangannya mau dipasang 1000 patch pun nggak akan bereaksi dia. Jadi di kepala, ya di atas telinga ini Pak ya, dipasangi patch. Pasang patchnya bisa X39, bisa glutathione atau bisa ion, gitu Pak. Ya, bisa juga di ubun-ubun sini Pak. Jadi itu di depannya Pai Hui. Itu Pak Yopi, Pak Zainal barusan kasih tunjuk, benar nggak itu? Depannya lagi Pak. Depannya lagi. Nah di situ ya betul, di tangannya Pak Zainal. Di tangannya Pak Zainal. Di jarinya Pak Zainal. Nah di situ. Maju dikit lagi. Nah di situ boleh. Ya. Dipasangin boleh X39, boleh glutathione, boleh ion, ganti-gantian aja. Jadi yang tadi kurang geser sedikit ya Pak Yopi ya? Ya, kurang geser ke depan dikit. Ya, itu Pai Hui, depannya Pai Hui. Ya, itu kayu Pai Hui itu sensorik, depannya lagi motorik, gitu Pak. Jadi ada metode, namanya metode akupunktur kepala, scalp. Terima kasih Pak Yopi. Ya, baik. Oke. Teman-teman, kita waktunya sudah jam 9 lewat 7. Jam 9 lewat 7. Nah, jangan lupa minumnya juga. Oh iya, betul. Minum yang banyak. Wah, tuh minumnya. Ya, bagus. Siap minumnya. Oke, Irin. Ya. Irin. Ya, silakan. Pak Yopi, nyambung yang tadi Pak Yopi, yang teman yang itu yang habis kena COVID itu yang sedang memperbaiki paru-paru. Tadi kan Pak Yopi sarankan gluta ya, DBL 13 atau 15. Nah, X39 perlu nggak Pak? Boleh dicoba aja X39 di BL15 kiri kanan. Oh, ya. X39, glutanya tetap? Bisa begini, bisa di sebelah kanannya X39, di sebelah kirinya glutathione. Oh, itu, kirinya gluta. Bisa di tengahnya ion. Jadi bisa pasang berjajar 3. Jadi yang di BL
yang di BL 13. BL 13 itu titik sub belakang paru. Jadi dia signalingnya langsung ke paru. Jadi akan memperbaiki organ paru. Jadi dipasangi yang kanan itu X39, yang kiri itu bisa glutathione, yang di tulang belakangnya bisa dipasangi ion. Nanti tukar-tukar boleh. Ionnya yang di tengahnya gitu ya? Boleh. Karena di tengahnya ion itu pas di jalurnya jalur syaraf. Karena ion itu signalingnya ke hipotalamus. Ya. BL 13 ya Pak atau 15? Jangan, BL 13 saja. 13 saja. Ya. Cari aja Bu ya. Iya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ya, makasih. Ada ya ini ya. Ya, makasih. Oke ya. Kita akhiri ya malam ini ya. Pak Yopi, terima kasih. Pak Sony, terima kasih. Ya, teman-teman semuanya juga yang sudah hadir. Semoga malam ini bermanfaat buat kita semua ya. Kita akan ketemu lagi. Nah, besok kita akan acara Zoom tuh besok. Biasanya kan tiap hari Sabtu. Cuman ini untuk tahun pertama kali di tahun 2021 kita lakukan besok tuh jam 2. Itu pengenalan produk dan ada Pak Roy yang datang ya, juga Pak Alep, top outline kita yang sudah pengalamannya juga bejibun juga itu. Usahakan besok ikutan jam 2 siang. Itu linknya udah linknya besok pagi di-share ya sama Agus besok pagi. Iya, oke. Ya. Bikin apa nih Bu Irin? Pak Wisnu, malam Pak selamat malam, selamat tahun baru Pak Wisnu, belum saya sapa. Iya. Iya, malam Ibu. Malam. Saya besok izin ya Bu. Izin ya. Kerja. Ya, Jumat memang untuk minggu ini lah. Tapi minggu depan kan kita ketemu lagi hari Sabtu. Hari Kamis Pak Wisnu ikut bisa. Siap Sehat Ibu. ya, Pak Wisnu ya. Sehat Ibu. Ya, tahun baru semuanya. Tahun baru juga ya. Oke, kita akhiri ya malam ini ya. Sampai Terima kasih semuanya. Besok dan minggu depan dan seterusnya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Halo. Thank you, Ruki.